Adanya dugaan tidak memiliki izin dan tidak sesuai standar operasional peternakan hingga di luar zonasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Serang. Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Bersatu Rakyat Banten, LSM Kobra, melaksanakan audiensi bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang dan para OPD terkait dan 3 perusahaan peternakan yang bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Serang berakhir ricuh, Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Membahas tentang keberadaan peternakan yang berlokasi berdekatan dengan pemukiman warga serta limbah kotoran ternak hingga kesejahteraan para pekerja, menjadi prioritas dalam ruang pembahasan tersebut. Dari berbagai pertanyaan mendapatkan bantahan serta perlawanan dari pihak para pengusaha. Padahal, izin pendirian perusahaan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Dalam audiensi tersebut tidak menemukan hasil yang disepakati dan diterima oleh pihak perusahaan, sehingga Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang akan melakukan sidak ke perusahaan peternakan guna memastikan kebenaran atas dugaan dari pihak LSM Kobra Banten untuk mengambil kesimpulan tindakan seperti apa yang akan diberikan kepada 3 perusahaan tersebut. Tapi sangat disayangkan, di saat dilaksanakannya audiensi dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang bersama perwakilan dari 3 perusahaan peternakan ayam yang berada di wilayah Kabupaten Serang, di akhir acara ada statement dari salah satu perwakilan PT Karya Abadi yang berlokasi di Desa Cimaung, Kecamatan Cikesal memicu amarah dari rekan-rekan LSM Kobra Banten yang mengucapkan hal tidak patut diutarakan. Baik. Waalaikumsalam. Baik, makasih. Cukup ya, Bapak. Ini sudah ditunggu. Satu lagi, Pak Pengamat. Saya mendengar Bapak ini terkait masalah gaji, Pak. Oh, iya. Karena memang gajinya itu 800.000 dikaitkan dengan SDM-nya. Itu gimana itu terkait masalah kesejahteraan dan pemberdayaan lokal, mengingat terkait hadirnya para investor peternak tapi mereka menggaji semena-mena tidak berdasarkan aturan pemerintah dan dikaitkan dengan SDM. Apa maksudnya itu? Bingung saya itu. Saya jawab begini. Gimana? Ini sebagai gambaran aja. Setelah gaji 800 misalkan, itu anak kecil yang baru masuk, dan di situ kan perlu makan, perlu tidur, perlu air, perlu gimana. Maksudnya anak kecil gimana, Pak? Anak kecil gimana ini? Dia kerja di bawah umur. Di bawah umur istilahnya. Kenapa bisa diperkerjakan di bawah umur itu, Pak? 15 tahun gitu. Dan namanya juga orang kampung kan perlu biaya, Pak. Jadi Pak, itu anak di bawah umur diperkerjakan di perusahaan Bapak di PT Karya Abadi dengan gaji ini bahasa Pak ya. Bahasa itu dalam artian boleh dicek ada yang di bawah umur nggak gitu. Oh, makanya saya pertanyakan tadi yang jelas, Pak. Ini kebetulan kewenangannya di Komisi 2 ya, tapi nggak apa-apa. Tapi gini Pak, Bapak jangan kemana-mana, karena kalau seandainya orang di bawah umur bekerja udah nggak boleh. Tinggal secara aturan, memang Bapak kalau menggaji karyawan itu harusnya sesuaikan lah. Kira-kira kenapa alasan Bapak apa? Kita bicara jangan bicara seandainya anak kecil. Pokoknya kenapa kok bisa sampai dikasih upah minim sekali? Kenapa itu? Itu aja Bapak jawab. Kan makanya saya bilang tadi harusnya orang perusahaan hadir. Tapi kalau Bapak bisa jawab silakan. Sebenarnya gini Pak, memang gaji yang pertama masuk ke 800 itu tanpa ijazah, tanpa apa-apa, jualan kampung. Tapi kan di situ kan dikasih makan Pak. Pak, Bapak jangan seenaknya ngomong karena itu orang kampung, Bapak gaji seenaknya saja. Tidak tata aturan Bapak ini. Bukan masalah tenang, saya orang kampung. Bapak bawa nama-nama orang kampung, ketika orang kampung kerja Bapak gaji enaknya saja. Tutup perusahaan itu. Tutup aja, tutup. Udah tutup. Udah. Dengan adanya insiden tersebut, berdasarkan Perda Kabupaten Serang, menurut Ketua LSM Kobra bahwa perusahaan PT Karya Abadi harus segera ditutup karena sudah tidak memenuhi syarat. Selamat siang Bang Sidik. Ya. Terus minta statementnya dari hasil audiensi tadi bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang seperti apa? Hasilnya ya dari 3 ternak itu
hampir semuanya melanggar ya, mempunyai kesalahan ya. Ternak Panunggulan ya dia salah juga, walaupun emang zonasinya sesuai, tapi untuk izinnya itu tidak lengkap karena izin yang dia ajukan hanyalah perorangan dan sekarang menjadi CP. Itu kan sudah jelas, sudah diganti, itu harus diganti izinnya langsung dengan CP, dan skalanya pun itu udah berubah dari kecil menjadi besar. Itu harus diurus juga, dan sekarang belum dilakukan pergantian ya, harus ditindak lah tegas oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang. Yang kedua, untuk yang mandel, saya rasa ini sebenarnya harus ditutup ya. Karena kenapa? Saya lihat di tata ruang itu zonasinya itu untuk industri, kawasan coklat itu untuk industri. Tapi kenapa ada ya terjadi perusahaan izin ini ya sampai terbangun dan keluar izinnya, itu sangat miris ya. Harusnya mah dia diberikan tindakan untuk memindahkan lokasi peternakannya itu, jangan sampai ada di daerah Kecamatan Mandar, apalagi desa Mandar ini daerah zona industri. Yang ketiga, yang terakhir ini, Cimaung ini udah jelas lah dia izin awalnya itu 2023 dan sedangkan sekarang belum lengkap izinnya, belum resmi lah, walaupun emang dari dulu dia sudah berdiri. Sekarang zonanya udah berubah jadi kuning untuk kawasan perumahan. Saya harapkan agar ditindak dengan keras, kalau bisa ya ditutup aja. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang Haji Dahyani melalui Riki selaku anggota sekaligus yang memimpin jalannya audiensi menyampaikan bahwa dari hasil audiensi bersama rekan-rekan lembaga dan beberapa perwakilan dari perusahaan menyimpulkan ada beberapa poin yang menjadi catatan. Baik, tadi ada beberapa poin yang menjadi catatan kita hari ini. Kebetulan tadi Komisi 1 beserta Dinas Lingkungan Hidup juga hadir, ada Dinas Perizinan juga kebetulan hadir juga. Tadi ada beberapa poin yang kita jadikan catatan terkait masalah pembuangan limbah yang memang kebetulan tidak pada tempatnya. Itu satu. Terus yang kedua terkait masalah tadi kebersihan, ada beberapa memang izin yang memang harus dipenuhi oleh pihak terkait, oleh perusahaan-perusahaan. Maka dari itu kami dari Komisi 1 yang pasti mengucapkan juga terima kasih terutama buat teman-teman lembaga yang alhamdulillah sudah mengawal dan menyampaikan perihal temuan-temuan yang di lapangan. Yang pasti kalau kami dari Komisi 1 sangat jelas apabila nanti pada saat kita agenda, yang pasti hari ini kita sudah menyepakati akan ada agenda ke lapangan langsung untuk sama-sama kita cek terkait aduan daripada kawan-kawan itu terkait yang poin pencemaran lingkungan, dan juga tadi saya ada satu poin juga yang mana terkait dampak daripada limbah itu mengakibatkan gagal panen, ya kan? Tadi gagal panen, nanti kita akan cek sama-sama ke lokasi. Mudah-mudahan dengan gagal panen gagal itu nanti kita cek apakah memang diakibatkan oleh perusahaan tersebut. Kalau memang diakibatkan oleh dampak perusahaan tersebut, sudah pasti kami dari unsur lembaga DPRD sudah jelas akan memberikan konsekuensi ataupun tindakan-tindakan. Jadi gitu kan kalau dari kami. Satu Pak. Hanya nanti kita cek, kita lihat kalau memang itu betul secara aturan dia menyalahi, ya tinggal nanti kalau memang kawan-kawan secara aturan hukum mau melaporkan perusahaan itu, ya mangga, karena itu kan hak daripada warga masyarakat untuk memberikan laporan. Silakan saja, nanti tinggal kami sebagai lembaga DPRD mengkaji, melihat, melibatkan dinas terkait apakah ini memang sudah jelas secara aturan pelanggaran yang memang ditemukan di lapangan, ya mangga itu silakan. Ini dari ada pertanyaan dari kami sudah setuju apa yang tadi disampaikan Pak Riki. Ya pada intinya kami Dinas Lingkungan Hidup akan tindak lanjuti semua laporan yang masuk ke kami karena memang itu merupakan tanggung jawab kami untuk melakukan pengawasan. Insya Allah nanti kami akan awasi termasuk konsen di peternakan ayam lah, karena untuk saat ini kami concern ada arahan dari KLHK
PHK ya terkait beberapa perusahaan. Setelah beres itu mungkin kami akan tindak lanjuti untuk peternakan. Izin Pak, tadi ditanggapi soal dokumen yang memang belum masuk ke LHAP, ada perusahaan juga yang belum masuk dokumen ke LHAP. Tadi memang ada SPPL ya, yang perusahaan yang terakhir di PT CV Karya Abadi. Karya Abadi, memang di situ ada SPPL yang terbitnya itu setelah izin terbit. Mungkin itu akan kami perdalam. Terus untuk tindak lanjut sendiri terkait masalah zonasi Pak ya, karena banyak juga beberapa perusahaan yang sudah tidak masuk zonasi untuk peternakan, gimana gitu ya? Nah untuk itu mungkin yang lebih sedikit saya tambahkan lagi terkait masalah kalau memang perusahaan itu menyalahi aturan tidak sesuai dengan yang memang seandainya contohnya tata ruangnya itu pemukiman tapi dibuatkan oleh zona-zona yang memang melanggar, yang pasti kami sepakat Komisi 1 dengan teman-teman dinas mungkin akan berkomitmen untuk menindak keras itulah ya, jadi gitu itulah mungkin ya. Itu tanpa ijazah, tanpa apa-apa, itu kan kampung. Tapi kan di situ kan dikasih makan Pak. Pak, Bapak jangan seenaknya ngomong, karena itu orang kampung, Bapak gaji seenaknya saja. Tidak tata aturan Bapak ini. Tenang Pak, jangan- Bukan masalah tenang, saya orang kampung. Bapak bawa nama-nama orang kampung, ketika orang kampung kerja Bapak gaji enaknya saja. Tutup perusahaan itu. Tutup aja, tutup. Udah tutup. Udah. Dari Serang, Banten, Wahyu Ceko, Airnews TV mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube Airnews. Don't forget to like, share, comment, and